minat, bakat, dan kesanggupan subjek didik, tuntutan situasi kondisi pada kurun waktu tertentu. Kemudian di tujuan sementara. Menurut Zakia Derajat, tujuan sementara itu merupakan tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Sekilas tentang yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam formal, yang pertama lembaga pendidikan Islam formal, maksudnya dari lembaga informal ini, lembaga pendidikan informal maksudnya dari lembaga informal ini adalah pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia dini. Karena pada usia ini, anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Yang kedua, lembaga non-formal. Maksudnya adalah lembaga pendidikan yang ada di masyarakat, baik berupa pengajian-pengajian, majelis ta'lim, atau lainnya. Majelis ta'lim misalnya, ia adalah lembaga pendidikan yang ada di masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarakat Islam itu sendiri, yang kepentingannya untuk kemaslahatan umat manusia. Maka majelis taklim adalah lembaga swadaya masyarakat yang keberadaannya didasarkan pada keinginan untuk membangun masyarakat yang madani. Yang ketiga, lembaga pendidikan formal atau sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting setelah keluarga dan pendidikan balai pengajian. Semakin besar kebutuhan anak dan semakin besar kehidupan keluarga, orang tua biasanya menyerahkan tanggung jawab pendidikannya kepada lembaga sekolah. Sekolah di sini berfungsi sebagai pembantu memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, juga memberikan bimbingan yang sesuai dengan tuntutan agama. Bentuk lembaga pendidikan sekolah menurut Alvin merupakan salah satu usaha mensukseskan 3 misi. Tiga misi. 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 Mana? Misi. Nah, tadi. Jangan. Hanya inilah makalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kepada kita semua bisa memperbaikinya. Dan saya harap bimbingan dan arahan dari Bapak pembimbing atau pengasuh, karena ini adalah banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Maka kepada Bapak
kami mengharapkan perbaikan-perbaikan. InsyaAllah kami akan memperbaiki sebagaimana mestinya. Demikianlah pemaparan kami. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri sampai di sini dulu. Kepada Bapak pembimbing, kami mengharapkan arahan-arahannya. Terima kasih Pak Muslim dan Pak, siapa satu lagi narasumbernya, Pak Yusri, Pak. Yusri ya. Yusri. Pak Muslim dan Pak Yusri membahas tentang membahas tentang filsafat manajemen pendidikan Islam dan tantangan global Islam ya. dan tantangan global. Ya. Kira-kira dari judulnya ini apa yang mau diarahkan sebenarnya Pak Muslim dan Pak Yusuf? Apa yang Bapak pikirkan tentang global? Kita sebagai umat Islam dan dituntut juga untuk belajar dan mengajar. Dalam hal ini di dunia ini atau di negara kita ini, lembaga pendidikan itu ada dua, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama. Di dalam dunia pendidikan, kita tidak mesti berpangku pada pembelajaran istilahnya dari buku saja atau penularan ilmu dari guru kepada si pendidik, tapi juga kita harus melihat dari perkembangan zaman. Kalau dulu kita mengajar berdasarkan manual, sekarang kita sudah bisa mengajar dengan menggunakan yang disebut dengan RPE atau Rencana Pembelajaran Elektronik. Jadi dalam hal ini kita bagi umat Islam, terutama sekali yang memangku jabatan di lembaga pendidikan, hendaklah selalu mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak tertinggal. Orang-orang non-Muslim sudah begitu maju, padahal semua kemajuan mereka itu dasarnya adalah dari pendidikan Islam. Apakah itu kesehatan, apakah itu geografi, apakah itu tentang sains, semua itu dasarnya dari pendidikan Islam. Contohnya saja seperti dalam sains. Dalam surah Ar-Rahman, Allah telah menjelaskan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai para jamaah jin dan manusia, apabila kamu ingin menembus langit atau menembus bumi, tidaklah kamu sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan kekuatan itu bisa didapatkan dari terutama sekali adalah besi, dan besi itu juga dijelaskan tentang kelebihannya dalam surat Al-Hadid. Oleh karena itu, kalau kita lihat perkembangan zaman, perkembangan dalam segala lini itu bersumbernya adalah dari pendidikan Islam. Demikian mungkin banyak salahnya daripada benar, saya mohon maaf. Ya. Terima kasih, Ustaz. Itu tadi Pak Muslim atau Pak Yusuf? Pak Muslim. Pak Muslim dengan Pak Yusri. Oh ya, Pak Yusri tadi Pak Muslim ya. Pak Yusrinya mana Pak Yusri? Coba Pak Yusri. Ini yang barusan saya bicara, Ustaz. Oh gitu. Pak Muslim mana Pak Muslim? Silakan Pak Muslim. Pak Muslim yang baca PowerPoint tadi. Iya, saya minta tanggapan Pak Muslim dan Pak Yusri terkait dengan judul ini dulu. Ya. Maksudnya Bapak tentang global ya?
Tentang judul lah. Apa yang Bapak pahami tentang judul kita hari ini? Ya, kira-kira gitu ya. kemana arah diskusi dari judul ini? Oh ya, Pak. Jadi sebagaimana Pak Isri jelaskan tadi, pendidikan global sekarang ini ajarilah anakmu sesuai menurut zamannya. Oleh karena demikian, maka dalam keadaan ini, anak kita harus kita arahkan kepada teknologi yang bermanfaat. Nah, jadi kita arahkan, kita beri pengertian-pengertian dan adab atau membiasakan kepada hal-hal yang baik dengan sistem teknologi. Oleh karena demikian, maka di sini adalah peranan keluarga yang sangat menentukan tentang pendidikan Islam secara global. Karena dalam hadis Nabi juga disebutkan, ibu adalah sekolah yang paling utama. Al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu adalah pendidikan yang sangat utama. Oleh karena demikian, peranan ibu-ibu dalam pendidikan ini adalah sangat besar. Oleh karena demikian, di dalam pendidikan Islam, mulai dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memilih istri, yaitu dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor agama, kemudian faktor kecantikan, dan faktor harta. Tapi yang paling utama adalah faktor agama. Dengan adanya istri kita orang yang taat beragama, maka membawa pengaruh kepada anak-anak yang akan melahirkan generasi yang islami. Oleh karena demikian, pada perintah agama yang disuruh oleh Rasulullah SAW supaya kita memilih pasangan-pasangan, yaitu sebagaimana telah dijelaskan oleh Profesor Nasih Ulwan dalam bukunya yaitu Tarbiyatul Islam fil Aulad. Dia mengatakan syarat-syarat supaya melahirkan anak yang soleh, yaitu sebagaimana sabda Nabi, yaitu mulai pada saat memilih jodoh. Disitulah mulai pembentukan pendidikan Islam. Itu yang dapat saya silakan, Ustaz. Baik, ini kan ada dua variabel ya. Pertama, filsafat manajemen pendidikan Islam. Itu variabel yang pertama. Terkait dengan filsafat manajemen pendidikan Islam itu sudah kita bahas lah, walaupun secara umum dengan kesempatan yang terbatas. Adapun variabel yang kedua itu adalah tantangan global, ya, tantangan global atau globalisasi. Jadi ada istilah tantangan globalisasi. Di makalah bapak-bapak ini ada nggak diungkap tantangan globalisasi, ya? Tantangan era global. Apa saja tantangan era global? Coba itu diungkap ya. Ya. Oh ya Ustaz. nanti kami tambah. Kemudian bagaimana posisi manajemen pendidikan Islam atau bagaimana respon manajemen pendidikan Islam di era global, ya. Ya. Itu kan dua variabel. Kira dari dua variabel itu apa yang bisa Bapak pahami, atau Bapak Ibu yang lain juga boleh ya. Jadi ada dua variabel. Jadi kalau kita diberi tugas, gitu, kita lihat judulnya apa, kita lihat ada berapa variabel di judul itu, dan setiap variabel itu harus kita jelaskan, ya. Jadi kalau mau dibuat pertanyaan makalah ini ya, apa itu filsafat manajemen pendidikan Islam, ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tantangan globalisasi? Tantangan Lalu globalisasi. Pertanyaan ketiga, ya, bagaimana seharusnya kajian manajemen pendidikan Islam di era
global ya, di era globalisasi. Di era global ya, globalisasi itu proses. Jadi ini sebenarnya pertanyaan besarnya, bagaimana posisi pendidikan Islam ya, atau juga posisi lembaga pendidikan Islam di era globalisasi atau di era global. Tapi di sini perlu kita ungkap lebih dahulu ya teori tentang globalisasi itu ya. Apa itu globalisasi? Kemudian apa saja dampak positif dan dampak negatifnya ya. Nah, dampak negatifnya itulah termasuk nanti menjadi tantangan era global ya. Jadi perlu kita dudukkan terlebih dahulu di sini apa itu global dan globalisasi ya, sebagai sebuah kajian yang sebenarnya sudah lama ini pembahasan globalisasi ini ya. Kita sekarang masuk di era global, mana globalisasi merasuki seluruh dimensi kehidupan manusia. Di era global ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat manusia, ya, khususnya umat Islam. Dan yang terpenting terkait dengan diskusi kita hari ini, bagaimana pendidikan Islam, khususnya manajemen pendidikan Islam, menghadapi tantangan global itu. Jadi pertanyaan yang perlu dijawab adalah bukan sekedar apa itu filsafat manajemen pendidikan Islam dan tantangan global, tapi bagaimana manajemen pendidikan Islam menghadapi globalisasi. Atau lebih spesifiknya bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan Islam karena era global. Itu pertanyaan yang terpenting dari makalah ini ya. Sebelum menjawab itu, kita perlu ungkap ya, apa yang dimaksud dengan tantangan global. Kira-kira makalah Pak Muslim dan Pak Yusri ada tidak mengungkap globalisasi ya, dampak positif dan negatif dari globalisasi. Itu ada nggak diungkap? Kalau ada di makalah itu coba diungkap. Ustaz, ada sebagian teman tantangannya, ada tantangan globalisasi bagi lembaga pendidikan kami buat. Oke, coba diungkap. Coba kita diskusikan itu. Yaitu yang pertama sekali yaitu tantangannya di bidang politik juga ada. Di bidang politik, lembaga pendidikan Islam harus menghadapi tantangan di bidang ini dengan objektif, yaitu mau tidak mau harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional demi mencapai tujuan. Kemudian tantangan di bidang kebudayaan ini yang paling besar pengaruhnya, Ustaz, yang paling urgen. Ini untuk bagaimana, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, pertanyaannya bagaimana dalam manajemen pendidikan itu untuk mengatasi pengaruh global itu, terutama sekali di bidang kebudayaan. Itu kalau saya pikir itu yang pertama sekali adalah menanam kurikulum di akidah akhlaknya, Ustaz. Kita harus memantapkan akidah si anak. Bila akidah itu sudah mantap, dia akan menyaring nanti setiap tantangan-tantangan global ini, terutama sekali di bidang kebudayaan. Di antaranya itu budaya asing yang mempengaruhi kebudayaan bangsa ini. Ini merupakan tantangan besar bagi lembaga pendidikan Islam. Karena kita di Indonesia ini mayoritasnya penduduknya Islam, ya otomatis kita harus memperhatikan bagaimana kita men-set kurikulum atau manajemen, bagaimana cara kita mengatasi pengaruh kebudayaan asing itu. Dan benarnya kebudayaan bukan dari timur dan bukan dari Timur Tengah, tetapi banyaknya dari Eropa, dengan melalui yaitu internet lah atau media-media.
yang sekarang ini. Kemudian ada juga tantangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Alat-alat canggih seperti radio, televisi, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya tentunya akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Nah, terhadap proses pembelajaran juga ada, tetapi terhadap rusaknya moral atau akhlaknya si anak juga paling besar itu melalui media-media ini. Ini mungkin tantangannya, Ustaz. Ya, demikian mungkin yang dapat saya uraikan sedikit, Ustaz. Baik. Artikel atau makalah Bapak ini tingkat similarity-nya tinggi juga, Pak ya? Gimana, Ustaz? Persen? Hampir semua, Ustaz. Tingkat similarity-nya Hampir semua, Ustaz. 96 ya. Ya, 4% aja asli ya. Itu kayaknya cuma nama aja ya. Namanya asli ya. Oke lah. Ya, nanti Jadi kan untuk seperti menghasilkan sebuah karya akademik ya yang orisinal, Bapak Ibu itu perlu ya menampilkan atau menyajikan penjelasan dengan bahasa kita sendiri, bukan menggunakan bahasa dari makalah orang lain atau dari buku orang lain. Ya. Jadi kita membaca buku terkait dengan tema kita, lalu kita menjelaskan kembali dengan bahasa kita. Nah, itu baru orisinal. Tidak ada similarity-nya dengan karya orang lain. Tapi kalau kita copy paste dari makalah atau buku, itu akan masuk dalam kategori plagiasi ya. Jadi sebenarnya gampang itu untuk menghasilkan karya yang original ya. Kita baca teori tokoh, kita sebutkan nama dia, kita tegaskan bahwa itu teori seorang ahli, lalu kita kemukakan teori itu dengan bahasa kita sendiri. Itu saja prinsipnya. Nah, jadi ke depan nanti ketika penulisan makalah lain atau penulisan tesis, ya, kita baca banyak buku dan artikel, kemudian kita membahasakan kembali. Kita baca buku, lalu kita mendapatkan pemahaman, dan pemahaman kita itu kita tuangkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu Insya Allah trik untuk menghasilkan karya yang orisinal ya, tidak ada kemiripan dengan paragraf orang lain atau tulisan orang lain ya. Baik, ini ada slide yang saya buat ya. Sebenarnya ini dikutip dari beberapa sumber ya. Jadi tema kita kan filsafat manajemen pendidikan Islam, atau spesifiknya manajemen pendidikan Islam dari aspek filosofis dan tantangan globalisasi. Jadi kalau mau buat makalah terkait dengan tema ini, maka Bapak Ibu perlu menjelaskan apa itu filsafat manajemen pendidikan Islam ya, secara umum, lalu menyajikan teori tentang globalisasi ya, secara umum, yang penting-penting ya, yang terkait dengan kajian-kajian kita. Lalu apa kaitan antara filsafat manajemen pendidikan Islam dengan tantangan globalisasi? Jadi pertanyaan penting dari makalah ini seperti yang sudah diungkap tadi adalah bagaimana manajemen pendidikan Islam menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama itu adalah bagaimana pendidikan Islam menghadapi tantangan globalisasi. Lalu dikerucutkan lagi bagaimana filsafat manajemen pendidikan Islam menghadapi tantangan globalisasi. Pertanyaan lebih spesifik lagi ya, bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era global ya, di era global. Jadi pertanyaan konkretnya barangkali yang ketiga tadi, bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan Islam di tengah era global ya. Sebelum menjawab itu tentu kita perlu tahu apa itu globalisasi dan tantangan globalisasi. Nah, kita perlu cari sumber-sumber terkait dengan tantangan globalisasi ya. Nah, globalisasi itu apa? Itu ini ada dua pendapat ya, pendapat ahli.
bahwa globalisasi itu adalah sebuah proses integrasi internasional yang terjadi, ya, karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya, atau tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas batas-batas yang jelas dari suatu negara. Kesimpulan intinya itu adalah orang bilang dunia ini menjadi sempit. Orang bilang dunia ini semakin menyempit. Ya, guru saya pernah bilang ya bahwa dampak dari globalisasi itu adalah tidak ada batas negara lagi ya. Semua dunia ini menjadi kampung yang sempit ya. Dunia ini menjadi kampung yang sempit. Dulu dunia itu luas, sekarang dunia itu menyempit sebagai dampak dari globalisasi karena terjadi pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, aspek kebudayaan sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya sejak ditemukannya internet. Jadi tidak ada batas waktu dan tempat, itu sebagai dampak dari seperti inilah ya, Zoom ya, Zoom meeting ini adalah dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global ya. Karena itu tidak ada lagi batas tempat dan waktu ya, walaupun kita dipisahkan tempat dan waktu, tapi tempat dan waktu itu tidak menjadi penting lagi untuk bertemu, mengadakan sebuah diskusi ya. Baik, itu pengertian globalisasi. Apa itu karakteristiknya? Karakteristik era global itu adalah pertama, adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu ya. Di era global ini ruang dan waktu itu menjadi tidak penting ya, menjadi tidak berarti ya. Dulu pada tahun 1990-an awal ya, untuk memberikan informasi kepada orang itu hanya bisa menggunakan telepon atau setidaknya surat ya. Jadi kita mau menghubungi orang lain akibat jarak yang jauh, kita harus menelponnya. Kalau tidak punya telepon maka kita harus menggunakan surat, mengirim surat ya. Itu tahun 1990-an awal ya. Saya teringat itu ketika adik ayah saya meninggal dunia ya. Ayah saya itu belum tahu kenapa, karena ayah saya itu masih di ladang. Jarak ladang dengan rumah itu sangat jauh ya. Jadi untuk memberitahu bahwa adiknya itu meninggal, harus ada orang yang diutus ya dari kampung, diutus untuk menemui ayah di ladang yang jaraknya itu 1 jam. Harus diutus untuk menyampaikan informasi. Nah, itu sebelum era global, sebelum ada internet ya. Tapi sekarang ya, ke Amerika pun bisa kita mengirimkan pesan dengan cepat ya, tanpa kita harus ke Amerika ya. Jadi dulu untuk mendapatkan informasi sangat sulit ya. Jangankan 90-an, ketika saya kuliah di tahun 2000-an awal, untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi saya harus ke perpustakaan ya, harus pergi dari kos ke perpustakaan mencari informasi. Jadi terbatas oleh ruang dan waktu untuk mendapatkan informasi. Tapi sekarang cukup buka Google, saya dapat informasi apa yang saya inginkan. Saya dapat informasi tentang buku yang saya perlukan tanpa saya harus ke perpustakaan. Nah, jadi karakteristik di era global itu adalah adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. Maksudnya adalah bahwa ruang dan waktu menjadi tidak penting lagi ya. Jadi era global membuat ruang dan waktu menjadi ternafikan akibat dari internet itu ya. Yang kedua, sebagai karakter dari era global itu adalah bahwa perekonomian antar negara saling bergantung satu sama lain. Ini bisa kita saksikan sekarang ya, bagaimana masing-masing negara saling bergantung ya. Eropa betapapun hebatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sana, itu bergantung dengan Asia ya.
bergantung dengan Asia terkait dengan sumber daya alamnya, ya. Nah, jadi Amerika Serikat pun walaupun menjadi negara adidaya tapi sangat bergantung dengan Timur Tengah, bergantung dengan minyak yang ada di Timur Tengah. Jadi pada era global ini perekonomian antar negara saling bergantung. Kemudian karakter era global yang ketiga adalah pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Nah, ini tadi ada sepintas saya sebutkan ya. Dulu untuk menyampaikan informasi kita harus pergi ke pusat informasi, ya. Dulu kalau mau mendapatkan informasi tentang koran-koran langka yang pernah terbit di Indonesia, kita itu harus pergi ke Leiden University. Kita harus pergi ke Belanda, baru kita mendapatkan informasi tentang koran-koran langka yang pernah terbit di Indonesia. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa mengakses koran-koran langka melalui internet, ya, mengakses situs perpustakaan di Leiden University. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang isi dari perpustakaan di Leiden itu, kita tidak perlu ke Leiden University. Kita nggak perlu ke Belanda untuk mendapatkan informasi penting tentang masa lalu Indonesia. Kita cukup akses, ya. Kita cukup akses situs dari perpustakaan yang ada di Belanda itu. Jangankan yang seperti itu, ya. Sekarang ya kita bisa mengakses isi perpustakaan YIN Loksmawe tanpa harus ke perpustakaan YIN Loksmawe, karena perpustakaan YIN Loksmawe itu sudah memiliki perpustakaan online, ya. Jadi dengan mengakses perpustakaan online YIN Loksmawe itu kita bisa mengetahui buku apa saja yang dikoleksi oleh perpustakaan YIN Loksmawe. Kalau dulu untuk mendapatkan informasi isi perpustakaan YIN Loksmawe itu apa saja, kita harus pergi ke YIN Loksmawe, ke perpustakaan YIN Loksmawe. Nah, itu dulu. Sekarang pertukaran informasi ya menjadi lebih cepat sebagai dampak dari internet itu. Kemudian globalisasi juga memunculkan timbulnya masalah bersama secara global. Jadi salah satu karakter era global itu adalah bahwa manusia atau antar negara memiliki masalah bersama. Misalnya apa? Contohnya sekarang ini pandemi ya, pandemi COVID ini ya, pandemi COVID-19. Kita sekarang di era global ya. Jadi globalisasi membuat semua orang bisa pergi ke berbagai negara dengan mudah melalui pesawat. Ya. Kalau dulu mau pergi ke negara lain sebelum ada pesawat harus menggunakan kapal, sebelum ada kapal menggunakan binatang, ya, sehingga sulit. Sekarang orang kita bisa sarapan pagi di Singapura, ya, makan siang bisa di Saudi Arabia, makan malam bisa di Inggris, itu kan bisa ya. Nah, dampaknya ya terkait dengan penyakit misalnya, jadi penyebaran penyakit di era global itu menjadi kian cepat. Itulah misalnya sekarang ini di sejak tahun 2020 awal ya, bagaimana COVID-19 itu dapat menyebar dengan cepat. Ya, kenapa bisa menyebar dengan cepat? Kalau dulu ya penyakit itu tidak menyebar dengan cepat, hanya di wilayah tempat asal penyakit itu berasal. Sekarang ya penyakitnya berasal dari Wuhan, dalam waktu 1 bulan bisa menyebar ke seluruh dunia. Itu dampak dari globalisasi. Kenapa? Karena tingkat pergerakan manusia di era global ini sangat tinggi ya. Akibat apa? Akibat ilmu pengetahuan. Sekarang ada pesawat ya. Ada pesawat bisa membuat manusia pergi dari satu negara ke negara lain dengan cepat ya. Makanya saya bilang tadi kita bisa sarapan pagi di Singapura, makan siang di Saudi Arabia, makan malam di Inggris ya. Dalam 1 hari bisa itu, karena apa? Karena ada pesawat terbang ya. Apalagi kalau punya pesawat sendiri ya. Jadi di era global ini muncul masalah bersama ya, setiap negara menghadapi masalah bersama ya,
misalnya penyakit, kemudian juga terorisme ya. Terorisme itu awalnya terjadi di Amerika kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ini yang terkait dengan perkuliahan kita hari ini, terjadinya pertukaran budaya ya. Kalau dulu pertukaran budaya sangat lamban ya. Kalau kita mau mengenal budaya orang Inggris, maka kita harus pergi ke Inggris. Kalau kita mau mengenal budaya Australia, maka kita harus pergi ke Australia. Sebelum ada internet nih ya. Kalau kita mau tahu budaya Jepang, maka kita harus pergi ke Jepang. Sekarang untuk mengetahui budaya orang lain cukup mudah. Kita lihat saja, kita akses internet, buka YouTube ya. Buka YouTube maka kita bisa tahu budaya negara apapun. Kita bisa tahu budaya bangsa manapun, budaya suku manapun. Kita mau tahu budaya Minang bagaimana, kita mau tahu budaya India bagaimana. Cari di YouTube. Jadi internet itu membuat pertukaran budaya bisa semakin cepat. Ya, bukan saja budaya dalam artian adat istiadat ya, tapi juga pemikiran. Ya, jadi pemikiran ya atau filsafat asing itu dapat dengan mudah masuk ke dunia Islam atau ke negara kita. Jadi globalisasi itu salah satu cirinya adalah terjadinya pertukaran budaya dengan cepat. Kalau sebelum era global, sebelum ada internet, ya pertukaran budaya itu sangat lambat karena kita harus pergi ke tempat sebuah budaya itu diterapkan oleh sebuah kelompok masyarakat. Sekarang sangat cepat ya terjadi pertukaran budaya akibat dari internet itu. Yang berikutnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, karakteristik dari globalisasi itu adalah proses komunikasi menjadi lebih mudah. Ya, tadi saya analogikan cerita keluarga ayah saya ya. Adik ayah saya meninggal dunia di kampung. Sementara posisi ayah saya sebagai abangnya waktu itu sedang berada di ladang, gitu, jarak 1 jam. Nah, jadi untuk memberitahu ayah saya bahwa adiknya meninggal itu harus diutus seseorang menyampaikan informasi ya bahwa adiknya meninggal. Jadi butuh waktu 1 jam itu untuk menyampaikan informasi. Itu masih satu kabupaten. Konon lagi beda provinsi atau beda negara atau beda benua ya. Nah, jadi sebelum ada internet, ya proses komunikasi itu lambat, membutuhkan waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ya. Nah, sekarang akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya internet, proses komunikasi menjadi lebih mudah. Ya. Seperti hari inilah yang kita lakukan. Ya. Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, saya ada di daerah saya. Kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Akibat apa? Akibat internet ya. Akibat internet. Jadi internet itu memang mempermudah komunikasi ya, mempercepat dan mempermudah ya. Ya tahun 2000-an awal saja sebelum internet itu booming di Indonesia, itu sangat susah berkomunikasi dengan orang lain ya. Sebelum ada handphone lah ya, sebelum ada handphone, ketika masih ada telepon umum, dulu kan ada wartel ya, warung telepon ya. Nah, kita hanya memanfaatkan telepon untuk menyampaikan pesan kepada orang yang kita tuju. Itu pun kalau orang yang kita tuju punya telepon. Nah, tapi kan dulu memang sangat jarang itu, hanya orang-orang tertentu saja yang punya telepon di rumahnya. Nah, sebelum punya telepon bagaimana pula ya, menggunakan surat ya, menggunakan jasa pos untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi menyampaikan pesan pada orang lain dengan menggunakan surat, lalu berubah menjadi telepon, lalu berubah menjadi telepon genggam ya, HP yang belum ada Androidnya, lalu berubah sekarang ada handphone Android ya. Nah, jadi itu kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian membuat proses komunikasi menjadi lebih mudah ya. Dulu kita hanya bisa mendengar menggunakan handphone itu kan hanya dengan suara ya. Nah, tahun 2000-an awal untuk menyampaikan komunikasi hanya melalui suara, pesan suara.
Sekarang bisa kita video call ya, bisa kita mengirim foto, bisa kita mengirim video. Nah, jadi proses komunikasi ya, di era global itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah, kemudian di era global juga terjadi keterbukaan di segala aspek ya. Ini dampak dari demokrasi barat itu ya, yang membuat eh, seluruh aspek kehidupan mengalami keterbukaan, keterbukaan dalam bidang politik, keterbukaan dalam bidang informasi, keterbukaan dalam bidang pendidikan. Nah, ini adalah karakteristik-karakteristik dari era global ya. Nah, yang terkait dengan pendidikan saya kira secara rinci ya. Pertama ya, bahwa pertukaran informasi menjadi lebih cepat, proses komunikasi menjadi lebih mudah ya. Dan yang ketiga itu adalah terjadinya pertukaran budaya. Ah, Nah, terkait dengan pertukaran budaya, memang ada kritik ya bahwa globalisasi itu cenderung westernisasi ya. Jadi globalisasi itu cenderung menjadi westernisasi. Apa itu westernisasi? Pembaratan dunia timur ya. Makanya di era global ini banyak generasi muda yang terbaratkan. Ya, itu tahun 2000-an awal gitu ya. Sekarang generasi muda Indonesia itu terkoreakan gitu ya. Bagaimana artis-artis Korea itu begitu mempengaruhi generasi muda di Indonesia. Itu dampak dari globalisasi itu, terjadi pertukaran budaya. Tetapi sebenarnya bukan budaya yang bertukar ya. Dampak negatif dari globalisasi itu adalah masuknya budaya asing, dan kemudian budaya asing itu mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup dari sebuah generasi, sebuah bangsa. Nah, jadi memang globalisasi itu cenderung dianggap sebagai westernisasi ya, pembaratan. Ya, betapa globalisasi itu membuat eh, dunia ini seperti orang barat gitu ya. Nah, dampak globalisasi misalnya yang apa ya, cara berpakaian ya. Nah, jeans itu adalah produk barat, tetapi kemudian celana jeans hampir digunakan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, jadi itu dampak globalisasi dari segi pakaian ya. Bagaimana pakaian-pakaian kita bercorak barat, ya. Tidak bercorak timur tengah, walaupun kita orang Islam, tapi cara kita berpakaian itu cara orang barat. Ya, nah, bagaimana kita menggunakan celana, bagaimana kita menggunakan kemeja, bagaimana kita di perguruan tinggi menggunakan jas ya, jas. Bagaimana kita di perguruan tinggi suka menggunakan dasi di acara-acara resmi ya. Nah, padahal dasi itu kan bukan budaya kita itu. Ya, menggunakan dasi itu adalah budaya barat. Nah, itu dari segi pakaian, belum lagi nanti dari segi makanan ya. Bagaimana Kentucky Fried Chicken itu ya, KFC itu adalah makanan orang barat. Ya, burger itu adalah makanan orang barat. Nah, tapi betapa makanan dari barat itu mempengaruhi dunia timur. Generasi muda di dunia timur itu dipengaruhi oleh dunia barat ya, dari segi pakaian, dari segi makanan ya, dari segi apalagi yang lain, dari segi bersikap ya, sikap dan seterusnya. Tapi intinya terjadi pertukaran budaya, tetapi maksudnya adalah bagaimana budaya dunia barat itu masuk dengan mudah dan mempengaruhi dunia timur ya, dunia timur.
bagaimana demokrasi itu mempengaruhi dunia Islam. Padahal dia, tapi sekarang hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak menerapkan sistem demokrasi. Itu adalah dampak dari globalisasi. Jadi ini adalah karakteristik globalisasi ya. Kemudian dampak positif ya, ini dampak positif dari era global ya. Jadi memang globalisasi itu memiliki dampak positif terutama dalam bidang ekonomi. Ada 4 ini ya. Pertama, memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau. Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Yang keempat, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Jadi memang era global ini memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi ya. Ini salah satu contohnya, kita mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau. Kalau tahun 60-an 70-an kan sulit mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga yang terjangkau. Sekarang dengan sangat mudah ya. Kalau kita lihat sekarang ini ya, mainan anak-anak itu hampir semuanya produk Cina dan harganya sangat murah ya. Itu dampak dari globalisasi ya. Dampak dari globalisasi di era global akan kerjasama dalam bidang perdagangan. Akhirnya barang-barang dari luar negeri itu dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, bahkan harganya juga bisa bersaing. Dampak negatif negeri membuat pasar nasional akan dikuasai oleh barang-barang impor. Jadi salah satu dampak negatif dari globalisasi itu adalah barang-barang dari luar negeri menguasai pasar di dalam negeri. Tadi saya katakan ya, hampir tidak ada mainan produk dalam negeri yang dijual di pasar di Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat nanti ya, mainan anak-anak itu semuanya produk Cina itu. Jadi barang-barang impor dari Cina menguasai pasar nasional, dari mainan sampai hal-hal yang urgen lainnya ya. Itu yang kecil-kecil saja, mainan anak-anak bayi itu produk Cina itu. Sekarang bagaimana bawang itu impor ya, bawang merah, bawang putih, jagung, kedelai, daging, semuanya impor. Ya. Jadi pengusaha atau pedagang di Indonesia itu kalah bersaing dengan pihak luar negeri ya. Jadi memang globalisasi atau di era global ini barang-barang impor itu dengan mudah beredar dan mengalahkan barang-barang produk dalam negeri. Walaupun pemerintah menggalakkan cintailah produk dalam negeri, tetapi ternyata produk luar negeri itu menguasai pasar nasional. Ya, dari satu sisi memang orang Indonesia lebih suka produk luar negeri ketimbang produk dalam negeri ya. Itu dampak negatif dari globalisasi. Yang kedua adalah memicu konsumerisme atau gaya hidup yang tidak hemat di masyarakat. Akibat dari murahnya barang-barang dari luar negeri ya, akhirnya masyarakat itu cenderung membeli dan membeli, kemudian menjadi sebuah gaya hidup yang tidak hemat. Kemudian dampaknya itu adalah masuknya tenaga asing dalam jumlah besar sehingga mendominasi tenaga kerja lokal lain terjadi di Indonesia ya. Bagaimana tenaga asing dari Cina masuk dalam jumlah Indonesia. Kemudian banyak tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Jadi kita sekarang ini sedang menghadapi era global.
saja. Ya, dampaknya adalah bahwa tenaga kerja asing itu bisa masuk dan bekerja di Indonesia dengan mudah, ya. Bahkan itu membuat tenaga kerja lokal tidak mendapatkan pekerjaan, dan kalaupun mendapatkan pekerjaan, gajinya lebih kecil daripada tenaga kerja asing, ya. Itu dampak negatifnya. Ya, kenapa mereka memiliki gaji yang lebih tinggi? Ya, di satu sisi memang tenaga kerja asing itu lebih profesional ketimbang tenaga kerja dalam negeri. Ya. Oke. Yang keempat, dampak negatif dari globalisasi dalam bidang ekonomi itu adalah matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Ini tadi, ya. Ya, perdagangan bebas di dunia ini membuat banyak barang-barang dari luar negeri menguasai pasar dalam negeri, ya. Produk-produk luar negeri dengan kualitasnya yang baik itu cenderung disukai oleh masyarakat Indonesia, ya. Akhirnya produk-produk dalam negeri itu tidak tidak oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Akhirnya pengusaha lokal itu orang modern, ya. Pola pikirnya modern, gaya hidupnya modern. Jadi hampir sangat sedikit sekali orang di muka bumi ini yang menggunakan pakaian adat di kehidupan sehari-hari. Dari segi pakaian saja kita sudah termodernkan, ya. Semua bangsa Indonesia ini sudah lagi penduduk. Itu dampak dari globalisasi. Jadi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menjadi termodernkan. Itu dampak positif dari globalisasi. Yang kedua, dampak positif yang kedua adalah masyarakat mengenal keragaman budaya yang ada di dunia, ya. Jadi memang dengan adanya pengetahuan dan teknologi di era global ini, masyarakat menyadari bahwa budaya manusia itu beragam, ya. Kita bisa melihat kita bisa menyaksikan bagaimana budaya Barat, ya. Bagaimana budaya Eropa, bagaimana budaya Amerika, bagaimana budaya televisi. Jadi televisi dengan segala siarannya sekarang itu adalah produk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global. Ya, itu beragam. Dan kita dengan cukup menonton film India, bagaimana budaya Inggris dengan menonton film Inggris, bagaimana budaya Amerika dengan menonton film-film kita tahu budaya Amerika dengan menonton film produk Amerika. Jadi globalisasi itu membuat manusia itu saling mengenal satu sama lain dan menyadari bahwa budaya manusia itu ternyata beragam, tidak homogen, ya, tetapi sangat majemuk, ya. Kemudian ini dampak negatif, ya, dalam bidang sosial budaya, bahwa globalisasi itu membuat remaja menerima dengan mudah dan menyerap hal-hal negatif dari tayangan televisi, ya. Jadi tayangan televisi ataupun tayangan internet yang merupakan produk dari era global itu kan menyajikan informasi-informasi yang bersifat positif dan juga bersifat negatif, ya. Dan lalu kemudian siaran-siaran televisi dan siaran-siaran internet itu memang membuat gaya hidup kalangan remaja itu berubah, ya, berubah. Jadi ada efek negatif dari siaran televisi dan siaran internet
terhadap kaum remaja atau ya manusia pada umumnya lah ya. Nah, jadi televisi dan internet di era global itu membuat eh, remaja eh, mudah menyerap hal-hal negatif ya dari tayangan televisi dan internet. Jadi teknologi ternyata memberikan dampak positif, dampak negatif ya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Muslim ya. Jadi ini dampak negatif yang pertama, bahwa siaran-siaran televisi dan siaran-siaran internet tentu saja ada dampak positifnya, tapi dampak negatifnya itu dapat dengan mudah diserap oleh anak-anak, khususnya kalangan remaja ya. Kemudian mudah terpengaruh budaya luar negeri sehingga melupakan budaya lokal. Jadi globalisasi itu membuat masyarakat terpengaruh oleh budaya luar negeri, lalu melupakan budaya lokal. Dan ini cenderungnya terjadi di kalangan remaja ya. Bagaimana budaya Korea itu mempengaruhi generasi muda kita. Mereka lebih kenal budaya Korea ketimbang budayanya sendiri ya. Remaja Aceh lebih kenal dia budaya Korea ketimbang budaya Aceh. Nah, anak-anak Minang juga lebih mengenal budaya Korea ketimbang budaya Minang. Jadi memang globalisasi itu membuat budaya luar negeri atau budaya asing itu mempengaruhi generasi muda kita, khususnya umat Islam ya, anak-anak dari kalangan umat Islam. Lalu mereka melupakan budayanya sendiri ya. Bagaimana budaya barat mempengaruhi generasi muda Islam ya, sementara budaya Islam mereka tidak mengenalnya. Nah, jadi globalisasi itu berdampak terhadap mudah terpengaruh, membuat masyarakat atau generasi muda mudah terpengaruh dengan budaya asing. Nah, makanya tadi ada statement saya bahwa globalisasi itu cenderung menjadi westernisasi. Bagaimana masyarakat Muslim itu terbaratkan. Bagaimana budaya Barat itu mampu mempengaruhi ya generasi muda kita, khususnya generasi muda Islam. Ya. Nah, dampak berikutnya dari globalisasi adalah bahwa generasi muda melupakan budaya lokal atau budaya Islam. Generasi muda Islam itu melupakan budaya Islam karena dianggap kuno. Jadi generasi muda kita ada yang tidak suka menggunakan pakaian Islami, tapi lebih suka dengan pakaian yang bernuansa Barat. Ya, itu dampak dari globalisasi ya. Bagaimana pakaian-pakaian seksi itu digunakan oleh pakaian Islami karena pakaian orang kuno, pakaian orang udik atau pakaian orang tua ya. Anak-anak muda itu bagi mereka harus menggunakan pakaian-pakaian yang modern, pakaian-pakaian yang digunakan oleh artis-artis barat ya dan seterusnya. Jadi globalisasi itu membuat budaya lokal tidak disukai karena dianggap kuno. Lebih spesifiknya, generasi muda melupakan budaya-budaya asing, baik itu dari Barat, ataupun dari Korea, ataupun dari India, dan seterusnya. Dan yang terpenting juga adalah bahwa globalisasi itu membuat falsafah dan ideologi asing dengan mudah masuk dan mempengaruhi generasi muda Islam. Ya, globalisasi itu wujud konkretnya adalah internet. Ya, jadi dengan internet, ya, informasi tentang falsafah dan ideologi asing dengan mudah masuk ke dunia Islam, ya, dengan mudah dikenal dan diyakini oleh generasi muda Islam. Ya, bagaimana internet itu membuat ajaran-ajaran materialisme, pragmatisme, liberalisme, pluralisme, sekularisme, bahkan komunisme atau juga terorisme dan radikalisme itu dengan mudah masuk ke dunia Islam dan mempengaruhi generasi muda.
Jadi memang internet itu berwajah ganda ya. Internet itu memiliki dampak positif tapi juga memiliki dampak negatif. Dari sisi pemikiran ya, internet itu membuat falsafah dan ideologi asing dapat mudah diakses oleh generasi muda Islam. Setelah diakses, bisa saja falsafah dan ideologi asing itu mempengaruhi pikiran-pikiran anak-anak muslim ya. Falsafah apa saja tadi, ada falsafah materialisme yang menafikan agama ya, pragmatisme bahwa sesuatu itu bermanfaat ya, sesuatu itu benar kalau bermanfaat, kalau tidak bermanfaat tidak benar ya. Kebebasan ya, liberalisme itu kan kebebasan ya, kebebasan berekspresi dan seterusnya. Pengakuan terhadap kesamaan semua agama atau pluralisme, pemisahan antara agama dan politik ya, atau sekularisme ya, atau juga komunisme. Jadi sekarang ini berbeda dengan dulu ya. Dulu falsafah dan ideologi asing sangat sulit masuk ke dunia Islam. Tapi sekarang sangat mudah akibat dari internet ya. Di internet itu ada Google ya, ada banyak aplikasi ya, ada WhatsApp, ada media sosial ya, WhatsApp, Facebook, Twitter ya. Semuanya itu membuat informasi tentang falsafah dan ideologi asing dapat dengan mudah mempengaruhi generasi muda Islam ya. Bagaimana seorang anak muda beragama Islam tapi pikirannya pikiran yang liberal atau sekuler ya, atau bagaimana kita temukan nanti seorang muslim tapi dia mendukung kelompok-kelompok komunis ya, atau mendukung teroris atau mendukung radikalis ya. Karena memang ideologi-ideologi asing itu disebarkan secara masif melalui internet ya. Ya, apakah itu paham terorisme, radikalisme atau juga liberalisme, sekularisme, komunisme, materialisme. Jadi ideologi-ideologi asing itu dijajakan secara gratis ya, dan disebarkan secara masif melalui internet, khususnya melalui media sosial, dan itu tentu saja mempengaruhi generasi muda Islam. Khususnya kalau kita cerita lembaga pendidikan Islam ya, bahwa para pelajar muslim ya tentu saja menghadapi tantangan global ini ya. Ya. Bagaimana pelajar muslim itu dengan mudah bisa terpengaruh oleh budaya asing. Bagaimana para pelajar muslim agamanya, karena mereka menganggap budaya lokal atau budaya agamanya itu dianggap kuno ya. Nah, kita juga akan melihat nanti bagaimana para pelajar muslim itu dengan mudah bisa dipengaruhi oleh ideologi dan falsafah asing seperti yang disebutkan tadi, materialisme, pragmatisme, liberalisme, sekularisme, dan komunisme. Jadi ini adalah beberapa dampak negatif selain positif dari era global ya. Dan bagaimana kita akan mengetahui nanti bahwa tenaga pendidik ya, guru, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pelajar juga menghadapi tantangan di era global ini ya. Tantangannya itu adalah bagaimana pendidik dan peserta didik menghadapi tantangan global ini. Bagaimana pendidik dan peserta didik menghadapi dampak negatif dari era global. Dan ini kaitannya dengan mata kuliah kita bagaimana? Ya, bagaimana memanage ya? Bagaimana memanage lembaga pendidikan Islam dari pengaruh negatif dari globalisasi. Ya. Jadi diskusi kita sebenarnya di sini adalah bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan Islam mampu menghadapi tantangan-tantangan atau dampak-dampak negatif dari globalisasi ini. Bagaimana kita sebagai manajer di lembaga pendidikan Islam
memproteksi para pelajar kita dari pengaruh budaya asing. Ya. Bagaimana kita mampu membuat peserta didik mencintai budaya lokalnya atau juga mencintai budaya Islam ketimbang budaya asing. Bagaimana kita sebagai manajer membuat para pelajar kita atau peserta didik itu tidak menganggap bahwa budaya lokal atau budaya Islam itu tidak menganggapnya sebagai budaya kuno. Jadi ini kan terkait dengan pengelolaan juga ya. Jadi diskusinya ke situ. Bagaimana kita mampu menghadirkan ya sebagai manajer menghadirkan kurikulum yang membuat para peserta didik mencintai budaya Islam, mencintai budaya lokalnya dan tidak menganggapnya sebagai budaya kuno. Bagaimana kita memanage supaya para peserta didik itu tidak terpengaruh dengan budaya asing, apalagi mereka terpengaruh oleh falsafah dan ideologi asing. Ini kan terkait dengan kajian kita manajemen pendidikan Islam. Bagaimana pendidikan Islam itu kita manage sedemikian rupa sehingga betul-betul Islam itu menjadi pandangan hidup para peserta didik kita. Bukan saja para peserta didik kita, tapi juga kita sebagai pendidik. Jadi poinnya adalah bagaimana kita mampu mengelola lembaga pendidikan Islam di tengah era global ini, ya. Khususnya bagaimana kita bisa memproteksi para peserta didik kita dari serangan budaya dan ideologi asing yang saat ini dengan mudah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ini sekedar contoh atau sekedar ilustrasi ya. Ada teman saya, dia sekolah atau kuliah di perguruan tinggi agama Islam negeri atau spesifiknya dia kuliah seperti saya di IAIN Sumatera Utara ya. Tetapi berbedalah dengan saya lebih suka membaca buku-buku keislaman. Tetapi kawan saya tadi suka dia membaca buku-buku dari kelompok kiri, yaitu dari kelompok agama, bahkan tidak bertuhan. Nah, ternyata kemudian setelah kawan saya tadi itu membaca buku-buku kiri, dampaknya terhadap diri dia adalah bahwa dia menjadi seorang ateis. Jadi teman saya yang awalnya seorang muslim, setelah membaca buku-buku atau artikel-artikel yang ditulis oleh para ilmuwan barat yang ateis itu melalui internet, dia menjadi seorang yang ateis. Bahkan sampai hari ini ya, kawan saya itu menjadi seorang ateis, tidak beragama, tidak bertuhan, bahkan anti terhadap diskusi-diskusi tentang Tuhan dan seterusnya. Nah itu kan dampak ya, bagaimana pemikiran-pemikiran asing yang berasaskan materialisme itu bisa mempengaruhi para mahasiswa muslim atau juga para pelajar Islam. Nah tentu saja itu ada kesalahan pihak kampus juga ya, bagaimana pengelolaan perguruan tinggi Islam terkait dengan menghadapi tantangan global. Ya, di situ tampak bahwa memang perguruan tinggi Islam masih sedikit gagal dalam memproteksi mahasiswanya agar tidak terpengaruhi oleh dampak negatif dari ideologi dan falsafah atau budaya asing ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita diskusikan ya. Bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan Islam agar dapat menghadapi dampak negatif dari era globalisasi, terutama pengaruh betapa kuatnya pengaruh budaya dan ideologi asing ke dunia Islam, khususnya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam.
Saya kira begitu Pak Muslim dan Pak Yusri ya. Kita perlu memikirkan ya bagaimana dampak negatif dari era global ini tidak mempengaruhi generasi muda kita, baik itu mahasiswa maupun pelajar muslim. Tentu saja peran lembaga pendidikan sangat besar ya dalam rangka memproteksi para mahasiswa dan pelajar muslim dari pengaruh ideologi dan budaya asing itu. Bagaimana caranya? Misalnya di Aceh ini ya, bagaimana peran daya, peran madrasah ya, atau peran sekolah di Aceh dalam memproteksi atau melindungi para pelajarnya dari serangan budaya, falsafah dan ideologi asing yang saat ini dengan mudah diakses dan bahkan dengan mudah mempengaruhi mereka. Nggak usah jauh-jauh ya, K-pop ya, K-pop yang merupakan produk Korea ya, Korea Selatan ya. Betapa budaya Korea atau betapa budaya anak-anak Korea mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup anak-anak muslim di Indonesia. Tapi kita tidak menemukan bagaimana pola pikir dan gaya hidup anak-anak Indonesia mempengaruhi anak-anak Korea Selatan. Nggak ada ya. Malah anak-anak kita ya, pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita dipengaruhi oleh budaya asing, apakah itu dari Korea, apakah itu dari Eropa, apakah itu dari Amerika. Bukan saja budaya ya, apakah itu budaya berpakaian, budaya bertutur kata, tapi bahkan juga pengaruh pemikiran-pemikiran itu ya, pemikiran terkait dengan materialisme, pragmatisme, komunisme, sekularisme, terorisme dan radikalisme itu dengan mudah ya mempengaruhi generasi muda kita ya, hanya dengan internet ya. Kita lihat misalnya yang menyerang kantor Mabes Polri beberapa bulan yang lalu ya, itu adalah seorang anak muda ya, seorang gadis belum menikah ya, pernah kuliah di sebuah lembaga pendidikan tinggi, tapi dia dipengaruhi oleh ajaran atau ideologi terorisme ya, yang membuat dia ingin menyerang pihak kepolisian yang dianggap sebagai toghut ya. Jadi sekarang ya, kelompok-kelompok teroris itu bukan lagi dari kalangan-kalangan orang dewasa, tapi juga sudah masuk ke kalangan-kalangan remaja. Dan kenapa bisa terpengaruh ya? Itu dampak dari globalisasi juga ya. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak dari mudahnya memperoleh informasi dari internet dan seterusnya ya. Tapi yang memang nyata sekali adalah budaya asing itu ya, yang mempengaruhi mahasiswa kita, mempengaruhi para pelajar kita. Nah, tugas kita ya di Lembaga Pendidikan Islam, bagaimana kita mampu mengelola lembaga pendidikan Islam sedemikian rupa sehingga kita mampu melindungi peserta didik kita dari serangan budaya, falsafah dan ideologi asli dan bahkan mempengaruhi para pelajar kita. Nah, itulah kita perlu memikirkan ya bagaimana strategi yang bisa kita terapkan di lembaga pendidikan yang kita pimpin atau kita ya, falsafah dan ideologi asing dan pengaruhnya terhadap generasi muda kita ya. Jadi Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah misalnya ya, bagaimana Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai manajer di madrasah yang Bapak Ibu pimpin mampu menciptakan program-program yang bisa memproteksi para pelajar dari serangan budaya dan pemikiran asing yang tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita bisa menerjemahkan ke program-program di lembaga pendidikan yang kita kelola ya.
bagaimana generasi atau pelajar di lembaga pendidikan Islam kita itu menjadi generasi yang Islami, cinta dengan budaya Islam, cinta dengan budaya lokal, dan tidak suka atau tidak terpengaruh dengan budaya dan ideologi asing. Nah, itu tentu saja urusan teknis ya. Tapi dari sisi filosofis kita harus mengetahui bahwa globalisasi itu memiliki dampak negatif ya. Memiliki banyak dampak negatif. Dan itu pengaruhnya besar terhadap generasi muda Islam. Saya kira demikian ya. Bapak Ibu sekalian, masih bergabung ini? Masih Ustaz. Masih ya. Jadi kira-kira demikian Pak ya, bagaimana kita mampu mengelola lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi dampak negatif dari era global, dampak negatif dari internet, dampak negatif dari teknologi, dampak negatif dari media sosial ya, dampak negatif dari handphone ya, dampak negatif dari televisi ya, dampak negatif dari apapun itu yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi intinya bahwa teknologi telah mengubah budaya manusia ya, telah mengubah budaya, pola pikir dan seterusnya dari manusia itu. Jadi saya kira 10 tahun terakhir ini gaya hidup kita sudah berubah ya. Bahkan 2 tahun belakangan ini cara belajar kita pun sudah berubah ya. Dan itu dampak dari globalisasi, dampak dari internet, dampak dari temuan-temuan aplikasi, dampak dari pandemi yang mengglobal ya. Sehingga 3 tahun yang lalu tidak terpikirkan bahwa kita bisa belajar melalui daring ya. Tapi sekarang kita sudah merasakan bagaimana perubahan cara belajar yang awalnya tatap muka sekarang menjadi daring. Dan ini memang dampak positif dari globalisasi ya. Dampak positif dari perkembangan ilmu, kita bisa belajar tanpa harus bertatap muka demi menjaga diri dari penyebaran virus corona itu ya. Jadi kita bisa belajar secara daring. Jadi belajar daring itu adalah dampak dari globalisasi, tapi itu dampak positifnya ya. Tapi ada juga ya, memang kalau kita berbicara temuan dalam bidang teknologi ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya dari belajar daring ini adalah bahwa mahasiswa itu bisa mematikan video ya, mematikan videonya, lalu dia tiduran di rumahnya. Itu pernah saya saksikan, itu mahasiswa saya satu pun dimatikan videonya. Jadi akhirnya saya sendiri yang mengaktifkan video, sementara 20 mahasiswa saya itu mematikan video. Saya baru sadar ketika saya menyelesaikan diskusi ya, ketika saya berhenti berbicara lalu saya lihat ternyata semuanya mematikan video gitu. Itu bukan menyindir Bapak Ibu ya. Di kelas S1 seperti itu ya, yang mengaktifkan video itu paling 1-2 orang, padahal sudah kita sampaikan ya, mohon diaktifkan videonya, tapi dia atau mereka tetap mematikan videonya gitu. Ketika ditanya, karena nggak tahu ya, ketika saya tanya ada statementnya, Pak suara Bapak kurang jelas, mungkin karena jaringan, padahal dia dengar suara saya gitu ya. Jadi untuk mengelak dari menjawab, dia katakan ya bahwa suara Bapak tidak jelas, saya nggak dengar suara Bapak katanya, tapi dia menjawab pertanyaan saya gitu. Nah, itu dampak negatif ya dari teknologi. Tapi intinya bahwa globalisasi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif ya. Yang penting kita respon adalah dampak negatif dari mana kita mampu mengelola lembaga pendidikan Islam agar selamat dari dampak negatif dari
globalisasi itu, terutama pengaruh budaya, ideologi dan falsafah asing, ya, yang saat ini bisa dengan mudah diakses dan mempengaruhi pemikiran dan gaya hidup para pelajar kita, para pelajar Muslim yang ada di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Pak Amin, saya kira untuk share ujian akhir semester besok pagi saja bisa Pak Amin ya. Kita cukup 15 menit saja. Kamar mandi barusan Pak bilang ada di set. Pak Amir lagi ke kamar mandi. Pak, sudah lebaran aja Pak. Hah? Sudah lebaran aja Pak. Setelah lebaran tahun ini atau tahun depan? Nah, dari lusa. Nah, gini Bapak, ini kita terakhir Ya. saya memberi nilai itu paling lambat tanggal 25. Ya. Jadi saya kira hari apa ya? Kita puasa kalau jadi hari Selasa, hari apa itu? Selasa ya? Ya. Selasa Lebaran. Lebaran. Tanggal 21 bisa ya, Pak ya? Nah, kalau besok kenapa? Kendala besok? Pak Jun? Besok pagi kan bisa juga. Saya kendala Pak Amin. Kendala Pak Amin saya. Atau begini saja, Satu besok orang kendala. gini aja, yang Ya. paling lambat itu tugasnya diserahkan pada tanggal 21. Di-share Ya. saja di grup ya. Tapi Ya. besok kita buat Zoom sekitar 10 sampai 15 menit hanya Ya. untuk kepentingan administrasi saja di pasca, bahwa kita mengadakan ujian akhir semester. Ya. Jam berapa? Ya, Jam gitu berapa, aja Pak ya. Jam berapa Ustaz? Saya terserah Bapak Ibu jam berapa bisanya. Ya dewa aja Aduh, Pak. apanya kalau pagi kami berempat. Sore. Sore, kalau gitu Pak Dasar ya, jam 4:30 ya. Iya, Boleh, iya. boleh. Oke, baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan lafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majan kumpul tugas. Anjing aku buat Hai. Bet gerak kumpul. Hai. Belum beda editnya.